Sebutannya bener biar mati neng macam-macam harus ke selatan itu nanti sampai laut selatan. Berarti kurang lebih sejarahnya seperti itu nggih Pak. Ya, Nah terus ada pertanyaan, Ponorogo niku identik dengan reog. Nah untuk reog sendiri itu muncul pada zamannya Bathara Kathong atau sesudahnya muncul Bathara Kathong? ini untuk sejarah reog itu ada dua versi, insya Allah ada dua versi. Versi pertama itu versinya zaman kerajaan Bantarangin. Ini yang Prabu Klonosewantana yang menjadi rajanya dan patennya yaitu Pujangganom. Nah, ini hubungannya pada waktu masih belum ada Majapahit. Nah, ini hubungannya mungkin masih dengan pamenang di yang Jayabaya Kediri. Nah, pada waktu itu ada sejarah seperti itu, cuma reog itu cuma barongan saja. Pada waktu kepala macan tok ya itu barongan saja. Pada waktu itu kan disebutkan seperti itu karena permintaan dari yang Jayabaya disuruh meringkus atau mengalahkan Singobarong. Nah, dari permintaan yang Jayabaya tadi karena Prabu Klonosewantana itu kepengen dengan anaknya yang namanya Putri Songgolangit. Nah, akhirnya Putri Songgolangit itu mau diboyong ke Bantarangin, tapi cuma syaratnya harus bisa mengalahkan Singobarong. Karena pada waktu itu Singobarong itu insya Allah ke tempat tinggalnya di yang menjaga Raja Wilis. Jadi pada waktu dulu itu insya Allah banyak winyit pada zaman Jayabaya itu di Gunung Wilis. Insya Allah di Gunung Wilis itu ada 7 kerucut apa 7 puncak. Itu. Nah, karena Singobarong itu bisa dikalahkan dengan Prabu Klonosewantana dengan pusakana Pecut Samantima. Nah, itu dibantu dengan patennya Pujangganom. Pada waktu itu Pujangganom itu bisa menjelma sebagai kerang. Terus gelantungan teng wit-wit Singobarong gak ngerti lek iki. Nah, itu kan untuk menyelidiki di Gunung Wilis seperti itu. Akhirnya Putri Songgolangit diboyong ke Bantarangin. Nah, akhirnya Prabu Klonosewantana mengetahui ternyata nyun sewu Mas. Ternyata Putri Songgolangit niku mboten setri mboten kakung. Nggih. Makanya yang Prabu Klonosewantana mbok menawi niku izin cara Jawane tidak niki izin malu dengan para kaulane. Ternyata kok ngoten wis direwangi Tok pati. ya akhirnya pakai topeng enggak
nggak mau melepas. Jadi Gitu. kenapa memakai topeng niku untuk menutupi rasa malunya ngoten Ya, ibaratnya mungkin gitu, Pak. seperti itu. tidak ketok isine. Ya, itu. Nah, itu versi pertama. Nah, untuk nantinya reog itu ada, terus ada versi yang kedua itu versinya yang Bathara Katong. Nggih. Jadi reog itu nanti disempurnakan oleh yang Bathara Katong, tujuannya juga untuk tadi menyebarkan agama Islam di tanah Longgar tadi, tanah Ponorogo. Itu dikasih badak merak, kepala burung merak, Nggih. ada kalungannya, ada jubahnya, itu ada maknanya sendiri-sendiri. Jadi seperti syariat-syariat ajaran orang Islam. Tapi itu seperti tata cara Islam Jawa. Nah, awal itu ada tambahan waro, ada itu zamannya waro itu zamannya Suryangalam, zamannya Kademangan Kudu. Jadi walaupun zaman Kademangan Kudu, reog itu cuma dia juga kayak barongan itu Mas. Tapi ada tambahan kayak barongan, kayak leak, kayak itu itu zamannya itu. Jadi akhirnya sejarah reog secara sempurna itu sempurnakan oleh yang Bathara Katong seperti wujud Sekarang ini. Nah, seperti contoh satu di profilnya reog itu ada kepala burung merak di hidung. Itu maksudnya ada filosofinya ngoten ya, ya. orang itu dikatakan seperti orang sujud. Ya. Wong sujud itu kok bukan untuk sholat toh. Jadi di semua tempat kita sujud itu sujud syukur kepada yang buat hidup. Kalau orang sujud dengan tata cara orang Jawa itu sebenarnya nyun sewu, delelekno pikiranmu, unggahno atimu. Itu maksudnya sujud itu seperti itu. Maknane saking sujud niku lho. Iya, seperti itu. Jadi kurang lebih berarti reog itu sebelum pada masanya Bathara Katong. Nah, disempurnakan oleh Bathara Katong. Nah, terus yang dimakamkan di sini berarti ibaratnya abdi dari kadipaten gitu, Pak. Ya. Kinten-kinten sinten mawon, Pak, ingkang dimakamkan saya di sini. sebutkan di sini itu makam isinya yaitu Tritunggalnya Ponorogo, yaitu yang Bathara Katong, Ki Ageng Merah, dan yang Selaji. Nah, lantas nanti ada istrinya yang Bathara Katong 4. Jadi istrinya sejatinya 5, tapi yang satu di Kelurahan Kertosari. Nah, jadi terus lantas itu anak yang Bathara Katong 2, satu putri Pembayun, dan Ki Ali itu anaknya yang Ki Ageng Merah. Jadi yang Ki Ageng Merah dan yang Bathara Katong itu nantinya juga besanan. Ya. Terus kemudian anak perempuan yang satunya tapi namanya kurang jelas itu diperisti oleh Panembahan Agung. Ini yang menjadi Adipati Ponorogo yang kedua setelah yang Bathara Katong. Lantas kemudian nanti di emper-emperan ini wayah-wayah penerus jadi Adipati Ponorogo. Jadi anak cucunya dari Ya. Bathara Katong Ya, ibaratnya masih ya, kerandai gitu. Ya, masih kerangga yang meneruskan jadi Adipati Ponorogo. Lantas kemudian yang di halaman ini semua itu dinamakan Sentono Dalem. Abdi-abdinya yang Bathara Katong. Jadi sebelum kahanan menjadi makom seperti ini, di sini itu tempatnya Poro Sentono Dalem. Masih sugengnya dulu. Tempat abdi dalem ngoten niku, Pak. Komplek Ibaratnya komplek kadipaten. Ya, jadi komplek. Nah, tidak ada selain Ponorogo. Komplek antara Sentono Dalem, tempatnya kadipaten, tempatnya Poropaten itu jadi satu. Selain Ponorogo nggak ada. Jadi sekarang ya cuma batasnya cuma jalan, nggak ada. Jadi satu gandeng antara sekarang menjadi Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Setono sini, dan Kelurahan Patian. Itu. Jadi satu. Masjid Patian. Ya.
Kadipaten ini tempatnya di tengah sini, Setono di sebelah timur, Patian di sebelah baratnya. Jadi kurang lebih sejarahipun Eyang Bathara Katong niku seperti itu. Ya, Jadi yang dimakamkan di sini pun dari komplek pemakaman ini adalah anak cucu dari Ya. Bathara Katong dan beserta abdi dalem. Ya. Nah, untuk mungkin pesannya panjenengan Pak selaku ibaratnya untuk nguri-nguri budaya. Jadi kita punya pesan untuk para generasi muda khususnya. Ibarat bahasa Jawane ben ora kepaten ober, ibarat tetap nguri-nguri budaya, tetap ingat dengan sejarahnya. Monggo ingkang ngajeng dipesankan untuk para generasi muda yang bisa dikatakan kaum milenial Ya. saat ini, monggo Pak. Ya, kalau pesan dan kesan dari saya kepada para penerus-penerus generasi muda Nusantara ini, ya dari keikhlasan hatinya saja. Jangan dipaksakan untuk kalau kita paksakan itu percuma saja, nggak ada manfaatnya. Biar mengalir seperti alam saja dari hatinya untuk ngurung-ngurung. Insya Allah kemanapun saja tempat eyang-eyang leluhur dulu, insya Allah dapat barokahnya dan dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, seperti itu. Oke. Jadi terima kasih atas wejangannya Pak, atas pesannya. Nanti kami sebagai generasi muda, generasi penerus bisa nguri-nguri budaya dan juga biasanya di sini kan banyak peziarah. Ya, Apakah ada pesan khusus untuk para yang mau berziarah ke sini atau harus ada syarat tertentu, hari tertentu atau bawaan tertentu? Monggo jenengan sampaikan. kalau untuk peziarah ini karena masanya pandemi ya, Nggih. itu agak berkurang banyak. Tapi sebelum adanya masa pandemi itu banyak peziarah yang ke makam yang Bathara Katong. Jadi orang yang ke sini insya Allah kalau kita niatkan dengan ikhlas, insya Allah bisa tentram, Nggih. ya barokahnya. Jadi untuk yang bawa-bawa itu monggo bersoal. Nggih. Kepercayaan Ya, masing-masing. kepercayaan masing-masing, tapi nyun sewu tidak salah panuwun. Nggih. Leres. Monggo yang mau pengen bawa dupa, mau bawa bunga atau bahkan nggak bawa apa-apa, monggo yang penting tidak salah panuwun. Betul. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak atas wejangannya. Sekali lagi ini masa pandemi guys, kita masih juga itu ada hand sanitizer ada tersedia di situ. Kita memang sengaja buka masker karena kalau nggak buka masker nggak kedengaran ini gitu. Jadi kami dari tim Cerita Dua Sisi menyelipkan sedikit tambahan, menyelipkan beberapa informasi bahwa khususnya untuk para peziarah seperti yang juru kunci sampaikan, mau bawa apapun silahkan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tetapi jangan lupa, entah apapun kepercayaanmu, entah apapun agamamu, mintanya tetap kepada Big Boss-nya alam semesta, tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Entah bagaimana sebutanmu, jangan pernah meminta kepada mereka-mereka yang ada di sini, karena tugas kita datang ke sini adalah kirim doa, bukan minta. Jadi mintanya tetap ke Tuhan nggih, Pak. Dene niku lantaran saking mriki nyuwune tumus nggih, monggo ngoten nyumanggane. Jadi insyaallah sekelumit tentang bagaimana sejarah Ponorogo dan siapa Bathara Katong bisa kami sampaikan seperti ini. Lain waktu kita akan ulas lebih detail, lebih dalam. Kita hanya memberikan hiburan, kita hanya memberikan edukasi. Ibarat orang tak kenal maka tak sayang. Silahkan bagi teman-teman yang mau datang ke Ponorogo tidak lupa untuk mampir ke makamnya, ziarah ke Cikal Bakal atau yang pernah mbabat Ponorogo, yaitu Eyang Bathara Katong. Terima kasih teman-teman, matur nuwun Pak. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.